bertumbuh berkembang juga ditandai secara instrumen teknologi, karena tatanan lahir tidak berpecah belah wala tata faroku itu berarti mengacu kepada instrumen politik, instrumen sosial, instrumen ekonomi, instrumen teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Pertama kita memunajatkan rasa syukur dengan kefikiran, dengan kesadaran hamba yang fakir. Kedua, salawat salam pada junjungan Nabiullah, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya dan para pelanjutnya dalam mata rantai silsilah yang sesungguhnya tidak pernah berhenti dan tanpa jeda sebagai pembawa kebenaran. Di saat keberadaan beliau membawa risalah kerasulan, risalah kebenaran al-haqnya, kebenaran Tuhan, yang saya matur beberapa waktu yang lalu bahwa kehidupan agama sebagai sistem berdunia dijalani dengan lahir menjalankan tatanan syariat dan yang batin dengan tatanan hakikat. Yang lahir dengan tatanan syariat, yang syara'alakum minadin mawasobih, yang sing intine tatanan syariat itu tidak berpecah belah demi untuk mengembangkan potensi diri setiap dari hamba untuk dapat bertumbuh dan berkembang, memajukan kehidupan sosial, kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang penuh adab, kehidupan yang penuh akhlak. Bertumbuh berkembang juga ditandai secara instrumen teknologi, karena tatanan lahir tidak berpecah belah wala tata faroku itu berarti mengacu kepada instrumen politik, instrumen sosial, instrumen ekonomi, instrumen teknologi. Kalau Anda ingin mengembangkan potensi, maka Anda harus memahami tentang instrumen ini. Instrumen politik berkaitan dengan regulasi, pemahaman tentang regulasi, tentang aturan dan sesuatunya, mengetahui batasan-batasan yang boleh dan yang tidak dibolehkan
dalam sebuah konstitusi negara kita, umpamanya kan begitu. Menjamin terkait dengan apa yang kita lakukan itu akan secara regulasi itu dapat ditata. Kemudian instrumen sosial. Tatanan syariat juga membangun berkaitan dengan instrumen sosial. Sebenarnya tatanan syariat juga membangun instrumen tatanan politik. Saat antara politik dan kehidupan agama ini dipisah seperti air dan minyak yang tidak pernah dapat menyatu dan tidak pernah dapat dibahas di tempat yang satu forum, karena bisa jadi karena adanya yang bias, entah karena agamanya, konsep-konsep beragama, atau karena politik, konsep-konsep tentang kepolitikan. Nah, kita nggak bahas ini, akan tapi secara garis besar, saat tidak dapat menyatu, tidak dapat selaras, pasti ada sesuatu yang mistik, ada sesuatu kesalahan. Kemudian yang kedua, kita butuh membangun instrumen sosial. Instrumen-instrumen kemampuan komunikasi, instrumen-instrumen kemampuan berkolaborasi, instrumen-instrumen yang berkaitan dengan sistem dalam kehidupan kita. Semaksimal mungkin kita melakukan ini dengan banyak komunikasi yang dapat dilakukan untuk membangun sebuah mekanisme kehidupan yang bertumbuh dan berkembang, yang bermanfaat. Komunikasi yang dibangun terwujudnya sebuah perilaku dialogis, komunikatif. Itu kita rencanakan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, distribusi, sampai mungkin evaluasi. Ini kalau kita ngomong sebuah manajemen sekilas. Tapi intinya instrumen sosial itu kita bangun untuk terjadinya harmonis dan selaras kehidupan di antara Anda, di antara kita. Itu adalah kita perlukan. Faktanya kita memerlukan kenyamanan, walaupun kita bukan orang yang mempertahankan status quo atau status nyaman, sehingga tidak menjadi orang yang dapat berubah terhadap situasi-situasi yang diperlukan untuk mengalami perubahan, walaupun ini mungkin bagi kita sulit. Kemudian 3 instrumen ini Anda bangun, kemampuan ya secara cekak aos, instrumen nalar, instrumen berkaitan dengan kedaulatan. Anda berpikir, Anda bernalar, melatih ini, gampangannya kan begitu kalau kita ngomong instrumen politik begitu ya. Kemudian kemampuan sosial, kehidupan sosial, kemudian ekonomi. Artinya Anda mengetahui jalur-jalur berkaitan dengan sebuah tatanan ekonomi baik dengan peluangnya. Tatanan ekonomi yang saya maksud itu termasuk meningkatkan skill keterampilan, wawasan, pengetahuan, mengelola diri, pengendalian diri, berlaku sabar. Saat kita mulai menanam sampai panen itu dituntut untuk memiliki perilaku sabar. Mau memaksa pertama secara waktu, menunggu waktu antara
nanam sampai panen. Itu membutuhkan waktu, di dalamnya itu ada unsur perawatan, mentoring. Orang manajemen mengatakan demikiannya, mentoring sawah, mentoring lahan. Ini contoh saja. Sekaligus tawakal, berserah diri setelah kita berikhtiar melakukan pengendalian diri, pengendalian hama, pengendalian lingkungan, sudah mengkondisikan lingkungan, sudah kita lakukan semampu yang dapat kita lakukan. Itu katakanlah instrumen-instrumen ekonomi. Kemudian baru berbicara instrumen teknologi. Kalau Anda langsung, biasanya orang-orang instan itu langsung berpikirnya teknologi, langsung fasilitas, langsung infrastruktur, langsung sarana, langsung pabrik, langsung mesin, langsung alat. Fungsi sebuah instrumen teknologi apapun, walaupun itu juga akan sangat mensupport, sangat mendukung terkait dengan proses yang kita lakukan. Tapi itu fungsinya adalah alat, sebagai alat media. Pada dasarnya teknologi itu media atau alat. Kalau kamu makan beras membutuhkan seleb. Seleb itu apakah diperlukan? Diperlukan, tapi enggak mutlak. Saat enggak ada seleb untuk mengelupaskan kulit ari, kulit gabah, maka yang dilakukan adalah cara dulu menutu sehingga terjadi gesekan antara gabah itu, maka kulitnya akan terpisah. Kemudian kita mendatangkan teknologi itu untuk mendukung, mempercepat secara proses waktu, secara efisien dan efektif. Efektif secara waktu, efisien secara dana dan sebagainya. Itu saat kita tidak berpikir secara jalur, mulai dari ideologi atau mulai dari sebuah kedaulatan atau instrumen politik, instrumen sosial, instrumen ekonomi, itu enggak ditempuh, langsung berpikir teknologi, maka kamu enggak akan lama. Kamu hanya akan bangga, senang di awal. Kamu akan menemui banyak permasalahan di kemudian hari. Kesulitan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan hidupmu saat kita langsung berpikir secara teknologi. Itu perlu, akan tapi proses-proses sebelumnya kan harus dilalui.